Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Irfan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, semalam sebagian besar masyarakat Indonesia itu menonton debat capres pertama, ya, atau debat perdana yang diselenggarakan oleh KPU. Banyak hal yang menarik, bahkan hasil jajak pendapat Kompas, ya, itu menunjukkan bahwa pasca debat pertama ini simpati kepada Mas Anies semakin melonjak, ya. Angkanya seperti ini, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa di forum-forum seperti ini Anies akan amat sangat dominan karena bisa menyampaikan begitu banyak hal itu dengan masuk akal dan bisa menyentuh. Nah, untuk urusan yang menyentuh, ya, salah satu yang buat Nur Irfan Channel itu adalah amat sangat menarik, dan ini tidak dilakukan oleh dua kandidat yang lain. Mas Anies menyampaikan dua kisah, ya, dua kisah yang sangat tragis berkaitan dengan penegakan hukum, ya. Kemudian berkaitan dengan kesehatan berdemokrasi, proses peradilan, proses penegakan hukum, bagaimana aparat penegak hukum harus melayani masyarakatnya. Nah, itu terpotret dalam beberapa soal yang disampaikan Mas Anies. Mas Anies menyebut dua nama, ya. Dua nama yang kalau kawan baik semua, ya, ibu-ibu semua, mbak-mbak semua, adik-adikku semua itu mempelajari dan mencari informasi soal dua peristiwa tragis ini, sekarang mudah saja pergi ke YouTube atau pergi ke Google dan search dua nama ini terkait dengan kata kuncinya, maka kita akan memahami betapa Capres 01 Mas Anies yang akan didampingi oleh Caimin itu memberikan perhatian yang amat sangat besar, ya, menunjukkan juga keprihatinan dan kesedihan yang mendalam kenapa peristiwa ini tidak bisa diantisipasi atau tidak bisa dicarikan solusinya atau tidak bisa ditegakkan hukumnya. Kasus yang pertama, ya, Mas Anies menyebut nama seorang wanita muda, ya. Ia merupakan istri dari seorang pria, ya. Sebut saja namanya N, suaminya ini. Nah, nama wanita muda ini yang kebetulan sudah menikah dengan N ini namanya Mega Suryani Dewi, ya. Almarhum Mega ini ya ditemukan tewas, ya, lehernya hampir putus katanya. Oleh para tetangganya, oleh siapa gitu ia tewas atau pembunuh itu di tangan suaminya sendiri yang bernama N ini, ya. Peristiwa ini terjadi di bulan September 2023 ini, ya. Jadi ketika semua orang euforia tentang begitu banyak hal termasuk pemilu dan pilpres, ada peristiwa tragis yang merupakan bagian dari keseharian kita. Seorang wanita muda meninggal di tangan suaminya sendiri, ya. Dan sebenarnya ini bisa dicegah apabila oknum-oknum para penegak hukum ketika itu yang menerima laporan Mega Suryani Dewi ini bergerak cepat merespon untuk mencarikan solusi bagi pasangan suami istri, gitu. Hingga akhirnya karena tidak ditangani secara serius, maka ajal menjemput di tangan suaminya. Karena ini terkait dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau ada laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, maka sebaiknya kita semua, termasuk aparat penegak hukum, memberikan perhatian lebih dengan merespon laporan itu dengan secepat-cepatnya dan, ya,
menanganinya dengan baik agar peristiwa ini tidak terulang kembali gitu. Jadi itu tragisnya tuh kenapa Mas Anies menyebut ini. Dan kekerasan dalam rumah tangga ini trennya terus menerus menaik. Terakhir peristiwa seorang bapak membunuh anak-anaknya setelah sebelumnya ya melakukan KDRT terhadap istrinya sehingga istrinya diopnam, dirawat di rumah sakit. Nah, ketika istrinya dirawat di rumah sakit itulah 4 anaknya itu dieksekusi oleh bapaknya. Gitu. Itu peristiwa yang membuat kita itu sangat sedih dan prihatin. Bahkan mungkin sebagian dari kita seharusnya itu meneteskan air mata. Itu yang pertama, ya, yang disebut Mas Anies. Kisah yang kedua adalah kisah almarhum Harun Al-Rashid yang berusia 15 tahun. Ia tewas, ya, oleh 2 peluru tajam yang bersarang di tubuhnya ketika banyak protes tentang kekalahan atau kecurangan dalam pemilu 2019. Tepatnya ya Mei 2019. Harun Al-Rashid ini dan keluarganya merupakan pendukung solid dan kuat serta militan dari capres ketika itu, yaitu capres Prabowo Subianto. Ya, kisah ini menurut Mas Anies sampai sekarang tidak jelas karena investigasi kepolisian itu sepertinya berhenti di tempat. Jadi para pendukung militan Prabowo Subianto yang tidak ingin, tentu saja memilih Prabowo Subianto karena tidak ingin Pak Jokowi itu menjadi presiden kembali terpilih berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Maka sekitar 68 juta dan Harun Al-Rashid dan keluarganya serta ayahnya ini merupakan bagian dari 68 juta orang pemilih Prabowo di Pilpres 2019. Jadi ada potret bahwa para pendukung Prabowo yang militan itu yang tidak menghendaki Jokowi untuk bisa kembali menjabat di 2019, masyarakat yang 68 juta ini amat sangat rasional bahwa Pak Jokowi tidak pantas meneruskan masa periodenya yang kedua. Ya, yang kedua oleh karenanya mereka memilih Prabowo Sandiaga Uno. Mereka mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga, mengorbankan mungkin materi, ya, mengorbankan emosi mereka untuk turun serta memilih Prabowo Subianto menjadi presiden di 2019. Ya. Mereka habis-habisan mendukung Pak Prabowo, ya. Nah, bahkan almarhum Harun Al-Rashid ini juga ikut berusaha memberikan dukungan itu dengan cara menonton kerusuhan-kerusuhan yang terjadi itu, gitu. Nah, menurut kesaksian sahabatnya ingin menyaksikan peristiwa politik yang bersejarah itu, tapi ya akhirnya secara tragis ia ditembak yang kata kepolisian itu dari jarak 30 meter. Nah, hingga kini kasus ini juga tidak ada kejelasan, tidak ada investigasi resmi yang menunjukkan apa sesungguhnya yang terjadi ketika itu. Nah, pengorbanan yang besar dari Mas Harun Al-Rashid, kemudian keluarganya, kemudian jutaan para pendukung Prabowo itu seperti tidak dihormati oleh Pak Prabowo sendiri. Ya, kalau melihat apa yang terjadi sekarang, maka 68 juta masyarakat Indonesia itu ternyata sudah begitu mengkhawatirkan ya hegemoni atau dominasi Jokowi yang pada akhirnya terbukti di 2024 ini makin kesini makin menunjukkan Pak Jokowi itu ingin berkuasa selamanya. Maka di 2019 ada begitu banyak masyarakat itu tidak mau lagi Jokowi presidennya. Tetapi apa daya hasil pemilunya Jokowi itu
menjadi presiden dan terpilih kembali. Tetapi ironisnya dan yang amat sangat disesalkan oleh para pendukung Prabowo adalah Pak Prabowo sendiri menerima dan memilih untuk mengkhianati suara 68 juta tersebut, kemudian bersalaman, bersekutu, bekerja sama, bahkan bersedia menjadi anak buahnya Pak Presiden Jokowi dengan menerima pinangan menjadi Menteri Pertahanan di 2019 hingga kini. Jadi Pak Prabowo tidak lagi mau menyandarkan kemenangan kepada rakyat kebanyakan yang notabene adalah pendukungnya 68 juta tersebut. Ia menyandarkan kemenangan kepada Gibran, ya, kepada siapa lagi? Kepada Jokowi. Karena menurut dia hanya Jokowi dan Gibran yang bisa mengantarkan dia kepada kemenangan. Padahal mestinya Pak Prabowo itu bergerak bersama rakyat, kembali untuk beroposisi. Apabila Pak Prabowo beroposisi, bukan tidak mungkin Pak Prabowo itu akan melimpah suaranya, dukungannya, karena ia mensolidkan dukungannya yang lama sekitar 68 juta, juga akan mendapatkan tambahan dari orang yang kecewa karena kebijakan Pak Jokowi di 2019 ke 2024 mendatang. Jadi Mas Anies menyebut kisah ini sebenarnya ya ada argumentasi, ada alasan di balik ini semua, sekaligus mengajarkan kepada masyarakat tentang apa esensi, apa sejatinya politik itu. Jadi tidak sekedar kemenangan, tidak sekedar jabatan, tetapi ada gagasan pengabdian dan etika serta akhlak politik yang harus dijadikan teladan. Teladan dari siapa? Teladan oleh para pemimpinnya, termasuk oleh tindak tanduk, rekam jejak, sikap politik, sikap menghormati masyarakat dan pendukungnya. Itulah yang harus dilakukan, ya. Jadi dua nama ini, kawan baik, itu menjadi ikon, ya, ikon, ya kan, emoji lah. Itu ikon perjuangannya Mas Anies dan Caimin ke depan apabila mereka berdua terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, insya Allah di 14 Februari 2024 mendatang. Demikian, terima kasih.